Pagi luar biasa. Nah, jadi selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian, karyawan-karyawati PTT 64 unit kebun Pasir Mandoge. Kami pagi ini kita semua sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan pagi ini Pak, kita akan menyampaikan apa yang menjadi salah satu pemikiran dari perusahaan Pak. Dari perusahaan kita PTT 64, yaitu ESG. ESG itu singkatan Pak dari 3 kata. E-nya pertama itu environment atau lingkungan. Kemudian S itu sosial, G-nya itu governance atau tata kelola. Untuk pagi ini Pak, yang mau kita sampaikan terkait dengan lingkungan. Kita sama-sama tahu Pak, PTT 64 itu perusahaan yang bekerja tidak jauh-jauh dari lingkungan. Nah, namanya juga perkebunan, gitu. Perkebunan terkait dengan yang namanya lingkungan. Jadi dengan besarnya perusahaan kita Pak, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menjaga yang namanya lingkungan. Menjaga itu bukan berarti karena kita di sini 25 tahun kita jaga 25 tahun saja, tidak. Jadi ada yang namanya itu keberlanjutan atau sustainability, berlanjutan lingkungan. Jadi sama-sama nanti kita dengar poin-poin apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga yang namanya lingkungan atau environment. Menjaga itu Pak bukan mesti aku kan tidak terlibat langsung, tidak. Semua kita punya peran. Semua kita punya peran. Yang pertama itu masalah pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan atau pembukaan lahan ini Pak, kita sekarang tidak ada yang namanya itu hutan yang kita lakukan penebangan atau pengerusakan. Jadi semua yang lahan kita ini bukan lahan baru, ini sudah lahan lama. Kan lahan terusan ini istilahnya. Lahan yang diwakilkan dari kakek kita, orang tua kita, baru ke kita, dan ini pun kita teruskan. Contohnya kita ada lakukan pembukaan lahan di 05. Nah, itu kan kita lakukan replanting tanaman baru, itu bukan ada hutan. Itu kita lakukan penanaman di areal yang sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan keberlanjutan tadi Pak, menjaga lingkungan. Kemudian yang kedua itu Pak, konservasi keanekaragaman hayati. Ini contohnya ya untuk hewan-hewan yang ada di lingkungan kita, ya hewan-hewan liar ya, bukan pengertian hewan-hewan peliharaan, enggak, hewan-hewan liar ya, itu kita lakukan penjagaan. Tidak dibenarkan ada yang namanya pemburuan ataupun pemusnahan. Jadi ya sama-sama kita jaga, ya itulah dia keberlanjutan Pak. Jangan nanti ibarat kata pada zaman kita masih nampak burung beo, nanti pada saat anak atau cucu kita cuma tinggal nama sama tinggal foto. Jangan. Kemudian yang ketiga Pak, ada namanya pengelolaan limbah. Ini mungkin kita jarang lihat di sini, ini banyak dilakukan di areal PKS. Nah, pengelolaan limbah kita Pak, di sana bisa dikatakan semuanya diserap 100%. Diserap dalam artian dikelola. Tidak ada yang sampai keluar merusak lingkungan. Karena limbah kita Pak, supaya Bapak ketahui juga, sebelum pintu masuk itu ada namanya pabrik biogas. Kenapa itu sebelah kiri ya? Jadi semua limbah PKS kita Pak diarahkan ke sana. Selain limbah yang berbentuk cair, ada juga namanya limbah tandan kosong. Kalau kita sama-sama lihat ya kan, di daerah Tualang, itu kita lakukan pemberian limbah tandan kosong, itu yang sudah ramah lingkungan untuk perbaikan struktur tanah, menambah pupuk berhara. Kemudian ada juga yang namanya efisiensi energi dan air. Nah, efisiensi energi dan air ini di mana? Paling besar ini Pak ada di PKS. Nah, maksudnya apa? Jadi kita tidak ketergantungan sama yang namanya bahan bakar. Nah, kalau terlalu ketergantungan bahan bakar fosil itu Pak merusak juga nanti. Makanya secara mandiri PKS kita Pak sudah ada pabrik pembangkit listrik biogas. Jadi dari limbahnya diolah, kemudian balik lagi listriknya ke PKS. Jadi itu yang dikatakan mandiri Pak, mandiri. Nah, jadi mungkin itu untuk pagi ini
supaya kita sama-sama berbangga perusahaan kita ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Jadi semua sudah terstruktur dan ini perusahaan kita secara luasan Pak. Nah, baru-baru ini ada salah satu media menyampaikan kita lah Pak perusahaan paling besar secara luasan di Indonesia ini Pak. Kita perusahaan paling besar PT Tempat Tampo Holding Pak. Jadi tunjukkanlah Pak bahwa kita ini karyawan perusahaan yang besar. Bagaimana caranya dengan benar-benar menjaga lingkungan dan dengan benar-benar bekerja supaya ya, doa kita perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Nah, mungkin itu untuk pagi ini. Tetap semangat buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin demikian. Saya minta Pak Kaum tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya rabbal alamin wa akhiril akhirin wa zalika Allahumma ya Allah ya Rahman ya Mujad ya Ikram. Bagi yang telah hadir Allah di hari Jumat tersebut berdoa ya Allah berikanlah kami senantiasa kesehatan dan keselamatan Allah. Berikanlah bagi kami Allah kesucian ya Allah. Mudahkanlah segala pekerjaan Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah sesuatu kesukaan dan buat kami Allah. Berikan kepastian dan berkah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari Jumat ini berkah ya Allah. Berikanlah kami senantiasa kesehatan ya Allah, agar mudah dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami masing-masing ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk tambahan